apa kabar? Hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan kegiatan ekonomi dengan benar. Siswa dapat menjelaskan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dengan benar. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contohnya, hutan jati, pohon jati kemudian diasah menjadi kayu jati yang halus, kemudian bisa menjadi kursi. Nilai guna bentuk. Suatu barang akan bertambah nilai gunanya jika mengalami perubahan bentuk. Contohnya dari kapas, kemudian menjadi benang, kemudian diolah lagi menjadi pakaian. Nilai guna tempat. Barang akan bertambah nilai gunanya jika digunakan di tempat yang tepat. Nilai guna waktu. Barang akan bertambah nilai gunanya jika digunakan pada waktu yang tepat. Misalkan payung. Payung pada musim penghujan sangat digunakan dan sangat diperlukan. Nilai guna kepemilikan. Barang akan bertambah nilai gunanya jika barang itu telah dimiliki oleh orang yang membutuhkannya. Tujuan produksi. Tujuan produksi itu untuk memenuhi kebutuhan manusia, memperoleh keuntungan, mempermudah manusia untuk mencapai kemakmuran. Beberapa faktor produksi yaitu ada faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, faktor kewirausahaan. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam merupakan semua kekayaan alam yang terdapat di alam semesta yang dapat digunakan produsen dalam proses produksi. Contohnya adalah tanah, hutan, barang tambang, air, sinar matahari. Faktor produksi tenaga kerja. Sumber daya manusia merupakan tenaga kerja yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi tenaga kerja terdidik. Merupakan tenaga kerja yang telah menempuh pendidikan formal sehingga memiliki kompetensi di bidang tertentu. Contohnya adalah guru, dokter, polisi, bidan, perawat. Tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang memerlukan kursus atau latihan di bidang tertentu. Contohnya, supir, montir, editor video, dan lain-lain. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih merupakan tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan dan pelatihan yang cenderung mengandalkan kekuatan fisik atau tenaga. Contohnya adalah kuli bangunan, pembantu rumah tangga, pemulung, dan lain-lain. Faktor produksi modal. Faktor produksi modal merupakan modal atau kapital yang berupa benda hasil produksi yang digunakan untuk proses produksi barang atau jasa lainnya. Contohnya mesin produksi, peralatan atau perlengkapan, juga uang. Faktor kewirausahaan merupakan suatu keahlian atau skill berwirausaha, kemampuan manusia untuk menjalankan perusahaan dengan menggabungkan semua faktor produksi
Salah satu tujuan berusaha itu adalah memperoleh hasil atau keuntungan yang maksimal. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Tujuan distribusi untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen supaya barang produksi lebih berguna, kebutuhan barang dan jasa konsumen dapat terpenuhi. Proses distribusi. Ada distribusi langsung. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya, pedagang kerupuk menjual langsung barang dagangannya kepada pembeli. Distribusi semi langsung adalah distribusi barang atau jasa melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contoh, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah distribusi barang atau jasa melalui agen, grosir, pedagang kecil. Contoh, perusahaan mie menjual hasil produksinya melalui toko-toko atau warung-warung. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Konsumsi rumah tangga keluarga. Keluarga merupakan pelaku ekonomi yang paling sering melakukan kegiatan ekonomi. Setiap anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Contoh kebutuhan anggota keluarga bisa berupa makanan dan pakaian, sedangkan kebutuhan keluarga adalah rumah, listrik, atau telepon. Konsumsi rumah tangga perusahaan. Pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Pada saat perusahaan ingin menghasilkan barang atau jasa, maka perusahaan menentukan bahan baku, mesin, dan jasa tenaga kerja. Saat inilah perusahaan akan menjadi konsumen untuk membeli keperluan produksi. Konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga negara. Konsumsi rumah tangga negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat melalui pajak dan hasil pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Contohnya, konsumsi rumah tangga negara seperti membayar gaji pegawai negeri sipil, membangun jalan, membangun rumah sakit, memberikan subsidi untuk BBM, dan lain sebagainya. Kemudian, berikan contoh di kolom komentar, yaitu contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di sekitar rumah kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.